金貸してくれねえなら今日のデートはなし。 Anime ini dibuka dengan menampilkan seorang gadis bernama Ayase Momo yang sedang bertengkar dengan pacarnya yang sangat mokondo. Wah, nendang cewek bre. Minus infinity aura coy. Lelaki itu dilarang menyakiti perempuan, fix no debat. Setelah terus melempari banyak sekali hinaan berupa fauna laut, nampaknya Ayase yang diledek oleh dua bestinya yang udah menebak ini semua pasti akan terjadi. Diketahui si cowok mokondo minus infinity aura tadi ternyata adalah pacar pertamanya si Ayase. Adapun alasannya memacari orang itu nggak lain karena si mokondo yang punya wajah bak idolanya, yaitu Takakura Ken. Sedikit info aja, Takakura Ken itu aktor sekaligus penyanyi asal Jepang yang aktif di antara tahun 1950-an sampai 2014-an. 高倉健みたいな硬派な男が好きなんだよ。自分不器用なんだ。絶滅したわそんな男。 Di tengah rasa galaunya, Ayase terhenti di depan kelas sebelah yang sedang terjadi pembulian. Melihat hal itu, jelas Ayase yang dasarnya emang baik hati pun langsung bertindak cepat untuk melindungi cowok culun itu. Begitu para pembuli berhenti, Ayase sempat mengumpat mereka semua sebelum akhirnya dia pergi dari sana. Nah, di saat Ayase yang melanjutkan kegalauannya, cowok culun tadi menghampirinya dan mengucapkan kalimat yang disalahpahami olehnya. Namun ternyata apa yang sedang dibahas olehnya adalah ketertarikannya terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan UAP atau Unidentified Aerial Phenomena. Merasa risih dengan betapa maniaknya cowok culun ini terhadap UAP, jelas Ayase jadi sangat kesal dan berakhir mengatainya dengan kata-kata yang cukup menyakitkan. だから友達いねえんだよ。 Meski terkesan sangat kejam, namun begitu ia menyadari ucapannya tadi, seketika itu pula Ayase langsung terhenti dan meminta maaf padanya. Ia bahkan sampai mengambil dan membersihkan buku UAP-nya si cowok culun tadi sebagai permintaan maaf darinya. Ayase juga mengaku dia emang gak percaya keberadaan alien, tapi seenggaknya dia masih percaya dengan yang namanya hantu. Si cowok culun pun terkejut begitu Ayase ngasih tahu neneknya itu adalah medium roh yang cukup terkenal. Ia juga memberitahukan seberapa seremnya pengusiran Saiton yang pernah ia lihat dulu. Ya, serem banget. List waifu gue bakal kegeser lagi nih kayaknya. Serem parah, sumpah, asli, serem. Di tengah keduanya yang sedang adu yeping, nampaknya kedua besti Ayase yang datang dan mengira besti mereka udah menemukan calon penggantinya si cowok mokondo sebelumnya. Pertengkaran mereka tadi berujung pada sebuah pertaruhan. Ayase bertaruh jika hantu itu beneran nyata, maka si culun harus jadi babunya. Sedangkan jika alien itu terbukti ada, maka Ayase lah yang harus menjadi budaknya. Alhasil keduanya terlihat akan membuktikannya di dua tempat yang berbeda. Ayase di rumah sakit terbengkalai umum Naki, sedangkan si culun harus memasuki sebuah terowongan yang terkenal sangat-sangat angker. Singkat waktu di tengah keduanya ia sedang teleponan, Ayase terlihat sangat ketakutan dengan nuansa rumah sakit yang sangat mencekam baginya. Tanpa dia sadari sesosok bayangan hitam misterius baru aja melintas gak jauh dari tempatnya. Sementara itu, si culun sempat ragu untuk memasuki terowongan itu karena rumor yang beredar sangatlah tidak main-main baginya. Namun sebagai pejantan tangguh sejati, kata-kata mundur tidak ada dalam kamusnya. 大声出すのが一番危ないって書いてあるぞ。 Di tengah pertengkaran bak dua besti sejati ini, suasana jadi sangat canggung begitu Ayase yang ngasih tahu dia selama ini dirawat oleh sang nenek dan gak punya orang tua sejak masih bocil. Demi mencarikan suasana yang ada, entah kenapa Ayase malah menceritakan masa bocilnya yang disuruh oleh sang nenek untuk terus melakukan sebuah mantra yang malah berakhir jadi sebuah pembulian. 好きな男子にバカにされた時、ばあちゃんのことすごい憎んだ。 Meski sangat marah dengan sang nenek, namun Ayase tetap merasa bersalah karena sempat mengumpat dalam hati. Dan jika ada seseorang yang berani mengatai keluarganya, ia takkan pernah maafkannya sama sekali. Ayase pun sadar bahwa apa yang dibenci olehnya bukanlah dibenci oleh cowok yang disukainya, melainkan benci saat cowok yang disukainya itu ikutan menertawakan neneknya. 本当はおばあちゃんのことも
霊媒師って仕事も特別感あって好きだった。でもうちなんかを引き取ってくれてさ、女手一つで大事に育ててくれて、そんなばあちゃんをうちは信じてる。幽霊を信じてる。Usai menceritakan semua itu, si culun pun ditanyain alasan kenapa dirinya sangat terobsesi dengan yang namanya alien. Tapi sayangnya si culun enggan untuk memberitahunya. Singkat cerita, setelah muji si culun yang jauh lebih lancar ngobrol lewat HP ketimbang face to face, nampaknya suasana di kedua tempat yang perlahan-lahan mulai terjadi banyak sekali keanehan. Dimulai dari si culun yang merinding bukan main begitu mendapati sepasang jejak kaki berdarah yang seolah-olah mengarah ke belakangnya. Sempat merasa lega karena ngiranya ini bukan jumpscare recehan seperti di film horor pada umumnya. Namun ternyata mendengar si culun yang langsung berlari, seketika itu pula Ayase langsung memperingatinya supaya dia tidak kabur dari nenek barusan. Karena menurut rumor yang beredar, mau siapapun orang yang kabur saat melihat hantu yang disebut sebagai nenek turbo ini, bisa dipastikan orang itu akan terkena nasib sial di saat itu juga. Di lain sisi, ketika Ayase menyadari si culun yang sedang tidak baik-baik aja, naasnya situasinya habis ini gak akan jauh berbeda dari yang dialami oleh si culun tadi. Karena ternyata alien benar-benar ada. Baru aja terbangun, Ayase sudah mendapati dirinya yang sedang terikat dengan sangat kencang dalam kondisi yang sangat yabe. Sembari dikelilingi oleh 3 alien berjenis serpo. Setelah sedikit beramah tamah dalam tanda kutip, ketiga alien ini ngasih tahu di planet asal mereka hanya ada laki-laki tanpa ada satupun perempuan di sana. Hal tersebut memaksa mereka menculik gadis manusia fresh sepertinya untuk mendapatkan fungsi reproduksinya. Mau berapa kali pun Ayase yeping ke mereka, sayangnya ketiga alien engasan ini udah gak sabar dan memutuskan untuk membuatnya engas menggunakan kekuatan psikokinesis yang mereka miliki. Namun untungnya Ayase masih sanggup menahannya meski hanya untuk beberapa saat. Di saat salah satu alien yang berniat meruda paksa Ayase, tiba-tiba aja HP Ayase berbunyi sehingga ruda paksa pun harus ditunda sebentar. Yang ternyata sungguh sangat tidak masuk akal. Si nenek turbo yang telah merasuki si culun nampak keluar dari HP-nya Ayase dan langsung nyaplok rudal salah satu alien tadi dalam sekejap mata. Meski nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, namun kedua alien serpo yang tersisa tak akan membiarkannya berlaku seenaknya di wilayah mereka. Singkat cerita, setelah hanya menyisakan satu alien serpo di sana, si culun turbo nampak terkena serangan gelombang kejut hingga membuatnya terbentur ke tembok. Mendengar si alien yang menginginkan rudalnya, si culun yang emang sejak kecil sangat mengagumi dan bahkan ingin berteman dengan para alien, rela menyerahkan rudalnya jika emang diharuskan. Terungkaplah di sini bahwa ternyata si culun yang tidak memiliki satupun teman sejak bocil merasa sangat-sangat kesepian sehingga dirinya sampai seringkali berteriak memanggil UFO dengan harapan bisa berteman dengan mereka. Saking terobsesinya, tahun demi tahun terus si culun lalui dengan terus mendapatkan bulian dari teman-teman sekelasnya. Demo Ayase-san wa sonna jibun o gabatte kuretan desu yo. Kanojo ni samaru na. Kanojo o kizutsukeru yatsu wa yurusanai. Tapi ya biarpun udah berlagak sok keren begitu, sayangnya tekad si culun dengan sangat EZ-nya mampu dipatahkan oleh si nenek turbo di saat itu juga. Untungnya aja si alien serpo sempat menyerangnya dan membuat kendali si nenek turbo melemah untuk sesaat. Gak lama kemudian si Ayase lagi-lagi akan dibuat engas supaya rudal bornya si serpo ini bisa masukinya tanpa rasa sakit sama sekali. Saat sebelum rudal bor ini merebut hal berharga bagi semua gadis, Ayase teringat kembali dengan nasihat dan perintah neneknya sewaktu dia masih bocil. Teknik pengeluaran ki diyakini oleh sang nenek mampu menjauhkannya dari keengasan para pria Mokondo di luar sana.
Ingatan tersebut sudah pasti menjadi sebuah petunjuk bagi Ayase supaya mereka bisa terlepas dari situasi ini. Setelah berhasil mematahkan psikokinesisnya alien Serpo, Ayase merasa senang karena neneknya ternyata adalah medium roh sungguhan. Berkat teknik pengeluaran ki barusan, Ayase jadi bisa menyerang alien di hadapannya dengan tendangan yang sama dengan yang dilakukannya pada si cowok Mokondo sebelumnya. Wah, sungguh sangat mengejutkan. Dikira bulan, ternyata UFO yang sedang menyamar. Merasa UFO ini akan segera terjatuh, Ayase sempat pasrah begitu melihat si culun yang lagi-lagi dikendalikan oleh si nenek turbo. Sekeluar nenek turbo dari tubuh si culun, Saiton yang satu ini langsung emosi bukan main dan mempertanyakan siapakah Ayase sebenarnya. Memanfaatkan sisa-sisa kutukan yang diletakkan pada tubuh si culun, Ayase pun sangat-sangat kaget melihat si culun yang masih terkena kutukan meski si nenek turbo telah dikeluarkan dari tubuhnya. Iya, simpelnya Ayase dan si culun diminta untuk segera mendatangi terowongannya lagi jika mereka ingin rudalnya si culun dikembalikan. Sepergian nenek turbo dari sana, situasi kembali dilanda kepanikan begitu UFO alien Serpo yang akan segera terjatuh. Bersyukurnya di sini, Ayase dan juga si culun berhasil keluar hidup-hidup dari UFO itu. Karena semua hal yang terjadi dalam satu malam ini, baik si culun ataupun Ayase, keduanya sama-sama mengakui keberadaan hantu dan juga alien. Ayase pun bingung harus melakukan apa, karena jika ia melepaskan kekuatan espernya, si nenek turbo akan lepas kendali lagi. Sedangkan seragam dan HP-nya juga turut menghilang, sehingga mereka nggak bisa asal pergi begitu aja, ataupun menghubungi bala bantuan. Si culun yang gak ingin terus dikutuk pun memutuskan untuk memasuki terowongan itu lagi, supaya dia bisa mengangkat kutukan si nenek dari tubuhnya. Gak ingin meninggalkan si culun seorang diri, pada akhirnya Ayase memutuskan untuk ikut dengannya, mau apapun resiko yang akan mereka hadapi nantinya. 綾瀬さん、服着てください。そうでないとまともに喋れません。不器用なんで。なんでドキドキしてんの？ Nah, inilah momen yang dikatakan oleh kedua besti Ayase sebelumnya. Ucapan khas Takakuraken ini entah bagaimana mampu membuat hati Ayase jadi dak-dikduk dalam seketika. Meski wajah si culun gak masuk tipenya, tapi ucapannya barusan benar-benar sangat menggambarkan idolanya tersebut. Mengira hanya ucapannya saja yang kebetulan mirip dengan Takakuraken, namun di sini Ayase akan dibuat semakin terkejut begitu mengetahui nama aslinya MC culun kita yang satu ini. Takakuraken desu. Mau berapa kali pun MC kita ini ngasih tahu namanya adalah Takakuraken, sayangnya Ayase menolak untuk menerima, apalagi nama itu adalah nama idola yang ingin ia berikan ke PW-annya suatu saat nanti. Demi keamanan hatinya sendiri, Ayase menetapkan aturan bahwa nama Ken akan diganti jadi Okarun, yang berasal dari kata Okarusuki atau pecinta ilmu goib. Karena nggak bisa ngebantah, pada akhirnya Okarun hanya bisa menerima. Toh dia sendiri juga sangat senang karena bisa memiliki nama panggilan setelah sekian lama nggak punya teman sama sekali. Singkat cerita, di saat mereka yang mau kembali ke terowongan si nenek turbo, sayangnya mereka baru sadar matahari yang telah terbit, yang menandakan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas Saiton bisa dipastikan tak akan muncul di pagi hari. Alhasil Ayase ngajakin si Okarun untuk ke rumahnya dulu yang terbilang cukup dekat dari sana. その格好、お化けよりやばいし。 Setibanya di rumah Ayase yang ternyata adalah sebuah kuil agama Shinto, Ayase memperingati Okarun tentang sang nenek yang sangat keras saat berhadapan dengan anak cowok. Naasnya di sini, Ayase yang lupa tori rumahnya ini tertempel sebuah jimat. Seketika itu pula ini yang terjadi pada Okarun. Setelah melempar Okarun ke sawah dan menyadari jimat yang dimaksudkan, Ayase memutuskan untuk melepasnya dulu supaya Okarun bisa masuk dengan aman.
Baru aja dia masuk, Ayase langsung menertawakan model rambutnya yang kelihatan kayak embok-embok Kang Gibah. Nah, setibanya mereka di dalam, Ayase yang mendapati sang nenek yang belum pulang, ngajakin si Okarun buat ke kamarnya dulu. Tapi sebelum itu, Ayase memintanya untuk menunggu sebentar karena dia ingin ganti baju dulu. Sesaat setelah Okarun paham dan menutup pintunya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Selesai ganti baju, Okarun nampak dipinjamkan sebuah jaket biar dia agak mendingan. Nah, ketika Ayase nanyain Okarun juniornya yang telah hilang, Okarun pun kaget karena baru menyadarinya. あそこ見せてよ。ターボババアが言ってたじゃん。一物取られてるから呪われてるって。 Di tengah hujan ledekan Ayase yang seriusan annoying parah, keduanya sempat adu yeping yang saling menyalahkan, tapi langsung kembali tenang begitu Okarun mengungkapkan isi pikirannya yang sebenarnya. Simpelnya, seperti yang kalian tahu, MC kita ini nggak punya teman sama sekali, bahkan selalu aja dibully oleh teman-teman sekelasnya yang lain. Keinginan kuatnya yang mendambakan seorang teman membuatnya terpacu untuk berinisiatif mendekati si Ayase yang menjadi satu-satunya orang yang telah baik padanya. Mendengar Okarun yang terlalu pesimis dan cenderung merendahkan dirinya sendiri, bahkan sampai pada titik di mana ia meminta Ayase untuk mengabaikannya setelah semua masalah ini selesai. Sontak Ayase pun langsung marah dan mewajarkan Okarun yang gak punya teman dengan sifatnya yang selalu aja menutup diri dari semua orang. Di tengah Okarun yang masih meringkuk, Ayase mendekatinya dan mengajaknya untuk membicarakan topik okultisme lagi dengannya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Okarun hanya berdiri dan mengejek Ayase hingga membuat keduanya kembali adu yeping sebelum akhirnya mereka berhenti karena mendengar sesuatu. ツンツン。 Okarun mengira suara bel aneh itu adalah suara bel rumahnya si Ayase. Namun Ayase langsung ngasih tahu waktu kecil dulu, neneknya pernah memberitahunya tentang rumah mereka yang memiliki dua jenis bel. Yang bersuara normal untuk manusia, sedangkan yang bersuara aneh macam tadi untuk roh jahat. Ayase pun baru sadar hal ini bisa terjadi karena dirinya telah melepas jimat penghalang roh jahat di torinya tadi. Merasa roh jahat itu ada tepat di depan pintunya, Ayase ngajakin Okarun keluar lewat pintu belakang agar mereka bisa menempelkan jimat tadi ke tori rumahnya. Namun tepat ketika mereka mendapati nggak ada roh jahat di depan pintu masuknya, keduanya harus dibuat sangat-sangat terkejut mendapati mereka yang terjebak di dalam sebuah dimensi tanpa satu jalan keluar sama sekali. Naasnya lagi, mereka nggak bisa asal nempel jimat itu karena dengan adanya tembok di sekitar mereka, Okarun akan langsung hangus karena disangka roh jahat oleh jimat tersebut. Situasi semakin gawat karena Ayase yang baru menyadari adanya gas beracun hingga membuat dirinya dan juga Okarun mengalami mimisan di saat itu juga. Yang ternyata sontak keduanya hanya bisa terdiam mendapati seonggok Saiton raksasa di sana. Setelah mereka berhasil menghindari pukulan pertama dari Saiton Bagong itu, sejenak mereka saling memandang sebelum akhirnya mereka kabur dari kejarannya. Belum berhenti sampai sana aja, tepat sebelum Saiton Bagong itu akan menyerang mereka lagi, Ayase dan Okarun sempat mendengar si Saiton yang menyuruh mereka menyerahkan Okarun Junior. Sontak hal tersebut membuat Ayase terkejut karena mengira Okarun punya dua Okarun Junior di antara pahanya. Namun tentu Okarun tidak memilikinya dan menyadari Saiton itu bukanlah Saiton, melainkan seonggok alien yang pertama kali muncul di kota Flatwoods, Amerika, dan beberapa waktu belakangan ini juga terlihat di prefektur Yamanashi, Jepang. Mendengar hal itu, jelas Ayase pun terkejut. Karena itu artinya bel roh jahatnya juga bisa bereaksi terhadap alien kayak gini. Singkat waktu, setelah terus mendapatkan serangan dari segala arah dan terus-terusan kabur dari bangunan satu ke bangunan lainnya, Okarun seolah memiliki ide ketika ia melihat tangan nenek turbonya. Setelah menekatkan diri, Okarun meminta Ayase untuk melemahkan kekuatannya dulu dan berfokus ke kepalanya saja. Dengan kata lain, Okarun berniat mengendalikan kekuatan si nenek turbo untuk melawan balik alien tersebut.
Meski merasa nggak yakin dan mengetahui resiko terbesarnya, akan tetapi Okarun tetap bersikeras untuk melakukannya. Wanjoy, kerennya wah. Untungnya aja gambling Okarun barusan berhasil hingga membuatnya bisa berubah tepat waktu. Bukan hanya tampilan dan kekuatannya saja yang berubah, sifat dan gaya bicaranya pun ikutan berubah sampai membuat Ayase sempat terpincut untuk sesaat. Namun gak lama kemudian si alien Bagong datang dan terlihat akan menghadapi Okarun dalam mode nenek turbonya. Sampai akhirnya... 反射的に体が動いたぜ。なえるぜ。 Sungguh badas Edian. Dalam sekejap mata, Okarun mampu memprotoli jari jemarnya si alien hingga membuat Ayase sangat terkejut karena ia sama sekali nggak bisa melihat pergerakannya tadi. Naasnya di sini, baru aja mereka senang karena merasa bisa menang dari si alien. Secara tidak terduga, ini yang terjadi. Singkat cerita, tubuh yang sudah mencapai batas tentunya menjadi sebuah kerugian besar bagi mereka. Namun di saat yang bersamaan, Ayase baru menyadari bahwa alien Bagong itu sejak tadi hanya menyerang mereka menggunakan teknik sumo doang. Yang artinya, mungkin aja dia juga mengikuti aturan sumo yang akan dianggap kalah saat tangannya menyentuh tanah. Dirasa masih memiliki kesempatan, Okarun berniat memaksakan diri untuk berubah sekali lagi. Ayase pun memintanya untuk berfokus ke kakinya saja, sedangkan dirinya akan menggulingkannya menggunakan kekuatan espernya. Setelah berhasil melenyapkan sebelah tangannya, Ayase dan Okarun mengiranya mereka udah menang. Namun dengan sangat liciknya alien itu menolak untuk mengikuti aturan sumo dan terlihat memaksakan tubuhnya supaya tidak terjatuh. Alhasil Ayase harus terkena serangan telak dari alien sumo itu. Di tengah Okarun yang gak bisa melakukan apapun dan hanya menjadi beban bagi Ayase, alien semua itu terus menghujani Ayase dengan pukulan bertubi-tubi. Adapun tujuan Ayase rela terkena hujan pukulannya, gak lain untuk sedikit memberi cekungan di tembok melewati batas tori rumahnya. Ayase lalu menarik Okarun dan jimat rumahnya menggunakan sisa-sisa kekuatannya. Dan pada akhirnya... Setelah berhasil mengalahkan alien sumo tadi, nampaknya situasi yang kembali ke sedia kala. Namun baru aja mereka berdua merasa sangat lega, keadaan belum berpihak pada mereka sama sekali. Karena begitu Ayase menahan kutukannya si nenek turbo dan memuji sekaligus meledek model rambutnya si Okarun, kondisi tubuhnya kini telah mencapai batasnya. Meski Okarun ingin membantunya, tapi sayang kutukan nenek turbo langsung lepas kendali begitu kekuatan espernya Ayase lepas dari tubuhnya. Omeie no toshi 27だろ。20歳です。妻子がいるだろ。一人暮らしです。カレーが好きだろ。ラーメンが好きです。Scene berpindah sebentar ke sebuah acara yang dibintangi oleh seorang dukun sakti yang berulang kali salah dalam menerawang bintang tamunya. Hal tersebut tentunya membuat banyak orang meragukan kekuatannya, tidak terkecuali seorang supir taksi yang baru aja menanyakan tapi malah disuruh berhenti sebelum mereka mencapai rumahnya wanita ini. Kembali ke Ayase yang tengah dalam bahaya. Di saat si nenek turbo yang berhasil merasuki tubuh Okarun dan terlihat akan menghabisinya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. またクズ男連れてきたのかと思ったらよ、人間じゃねえじゃねえか。かかってこい。 Meski gua speechless pas tahu wanita ini adalah neneknya si Ayase, tapi ya, si nenek turbo yang merasa tertantang pun langsung melesat tepat ke belakangnya si nenek boha yang satu ini. めちゃくちゃ速いじゃん。 Meski agak terkejut mendapati Saiton itu yang bisa bergerak dengan sangat cepat, tapi itu semua masih dalam perhitungan Ayase Seiko, sang dukun OP yang satu ini. Dan tepat ketika si nenek turbo yang telah masuk ke dalam perangkapnya, Mbak Seiko memperingati supaya dia tidak gegabah jika tidak ingin mati mengenaskan. Tanpa rasa takut sedikit pun Mbak Seiko bergaya seolah sedang memprovokasinya. Sampai akhirnya...
から出ちまうぜ。 Di saat nenek Turbo yang ngatain Mbah Seiko dengan sebutan nenek kampret, jelas hinaan tersebut membuatnya tersinggung karena gak terima dikatain nenek oleh sesama nenek sepertinya. Setelah terus menghujani si nenek Turbo menggunakan pentungan mandragunanya, pada akhirnya Mbah Seiko berniat mengakhiri hidup Saiton di hadapannya. Sebangunnya Ayase di kamar, bergegas dia langsung mencari keberadaan Okarun saat ini. Ayase lalu nanyain sang nenek soal temannya itu. Akan tetapi Mbah Seiko ngasih tahu dia cuma habis membinasakan seekor Saiton doang. Namun setelah cukup banyak perdebatan yang menyinggung soal masa lalu dengan Mbah Seiko, Ayase yang menyadari ini semua kesalahannya, nampak bersujud meminta maaf dan menanyakan sekali lagi nasib Saiton yang telah dihabisinya tadi. Tanpa banyak bicara, Mbah Seiko hanya meminta cucunya ini untuk memeriksa kuil utama mereka. あいつはただオカルトが好きで友達が欲しかっただけなのに、うちのせいだ。うちが無理やりあんなとこ行かせたから。自分が綾瀬さんを殺したんじゃなかった。 Meski terkesan dingin bagi Okarun, namun alasan Ayase yang langsung menutup pintu kuilnya itu nggak lain karena perasaan lega bercampur bahagia karena Okarun yang ternyata masih hidup. Melihat cucunya yang sampai segitunya, Mbah Seiko merasa terkejut karena nggak nyangka tipe cowok idaman cucunya ini adalah entitas culun kayak gitu. Mbah Seiko juga mengingatkan meski kuil itu mampu menahan kekuatan roh jahat dalam tubuh Okarun, tapi sekalinya dia keluar, ia akan langsung lepas kendali lagi. Singkat cerita, setelah memberitahukan semua permasalahan yang ada dan sedikit adu yeping dengan sang nenek, legenda tentang nenek Turbo pun akhirnya diceritakan. Sang nenek Turbo konon dijuluki sebagai nenek 100 km per jam, sesosok hantu modern yang sempat mengamuk di seluruh negeri. Mbah Seiko sendiri terakhir kali melihatnya bersemayam di terowongan angker yang sempat dimasuki Okarun sebelumnya. Namun karena sebuah kejanggalan, si nenek Turbo berhasil bergabung dengan bau reksa alias roh penjaga terowongan itu. それがどういうことかわかるか？アーボババアと自爆霊が合体してやがったのさ。 Setelah meminta Ayase untuk tidak macam-macam dengan nenek Turbo dan memintanya untuk merelakan saja bestinya itu, namun Ayase yang mengemban kutipannya Takakuraken ke dalam lubuk hatinya, memutuskan untuk menolong temannya, mau apapun yang terjadi ke depannya. そのガキ大好きだ。おい、告られてんぞ。 Buat yang gak paham jokesnya, intinya si Mbah Seiko itu udah tahu nama aslinya Okarun adalah Takakuraken. Makanya pas Ayase ngutip kata-katanya Takakuraken tadi, Mbah Seiko ngira cucunya ini lagi membicarakan Takakuraken aka Okarun. Singkat waktu, satu-satunya cara untuk mengalahkan nenek Turbo adalah main kejar-kejaran dengannya hingga melewati kota Sono dan memasuki kota Kamigoe. Alasannya nggak lain karena kekuatannya serta jimat yang bisa membakar habis alien pesumo sebelumnya adalah kekuatan pinjaman dari dewa penjaga Kamigoe. Jika melewati teritorinya, maka kekuatan itu takkan ada gunanya sama sekali. Lagi pula yang harus melakukannya adalah Okarun yang sejak tadi gak diajak ngobrol sama mereka berdua. 綾瀬さん体重いくつですか？おい、死にてえのか？ Jelas Okarun yang jauh lebih lemah dari Ayase merasa mustahil, apalagi jika disuruh buat gendong Ayase di punggungnya. Mendengar hal itu, Mbah Seiko menyuruhnya untuk mulai latihan 5 set push up, sit up, back up, dan squat sebanyak 100 kali. Saitama aja bisa, masa lu kagak bisa, Dek? Ayase pun turut disuruh latihan untuk meningkatkan level kekuatan espernya. 今日はもう寝な。明日から始めるぜ。若いっすねおばあさん。 Sepergian Mbah Seiko dari sana, Okarun meminta maaf pada Ayase karena telah menjadi beban egois waktu mereka melawan alien sumo sebelumnya. Merasa bersalah karena telah membuatnya terluka, Okarun berjanji akan berjuang lebih keras jika Ayase sedang dalam bahaya seperti sebelumnya. Okarun juga memohon supaya Ayase tidak kecewa dengannya dan jangan berhenti menjadi temannya. Jelas Ayase tidak akan berpikiran begitu dan justru menganggap aksi Okarun sebelumnya sangatlah keren baginya. でもオカルンどんくさいし、多分次もうちが助けちゃうわ。 Setelah Okarun meminta minum padanya, nampaknya Mbah Seiko yang lagi nonton berita soal idol yang jadi bintang tamunya yang terbukti telah membohongi publik. Hal ini pun membuktikan bahwa terawangan Mbah Seiko sebelumnya ternyata tepat sasaran. やばい。オカルンが。トイレ行きたいんだって。
Wait, pause bentar guys. Ini gua jujur-jujuran aja loh ya. Ini nenek. Seriusan ini nenek. Bro, bayangin nenek kalian bentukannya kayak gini. Singkat cerita, di tengah situasi gawat darurat, Buck sedang nahan berak di atas motor. Mbak Seiko nanyain cara cucunya ini dalam menahan kutukannya Okarun. Sederhananya Ayase hanya merasakan ada aura yang muncul darinya, dan dua tangan yang jadi kekuatan espernya inilah yang sejak awal menahan kekuatan kutukan tersebut. Setiap orang ataupun benda pasti memiliki aura mereka masing-masing. Ambil contoh beberapa kerikil di sekitar mereka, Ayase mampu memegangnya meski jangkauannya sangatlah sempit. Ia sendiri merasa kecewa karena padahal kekuatannya itu sangatlah OP waktu pertama kali bangkit. Tapi kini entah bagaimana, kekuatannya itu seperti habis di nerf pasca update patch terbaru. Mendengar hal itu, Mbak Seiko meminta cucunya ini untuk mencoba tidak mengandalkan penglihatannya saja, tapi juga mengandalkan inderanya yang lain. Merasa si nenek sedang melatihnya, Ayase memutuskan untuk mencobanya. ゆっくりと感じるんだ。変身してる。 Apa yang masuk harus dikeluarkan. Prinsip sederhana dari yang namanya boker. Okarun yang udah gak tahan lagi dan merasa mending berubah jadi setan aja ketimbang harus cepirit di hadapan dua wanita, auto berlari menuju rumah Ayase. Tapi naas jalannya ini malah ditahan oleh kekuatan espernya Ayase. Alhasil Okarun berniat memasuki pintu belakang sembari terus dikejar oleh Ayase, dan dongoknya di sini Mbak Seiko malah ikut-ikutan ngejar juga. Sungguh sangat sengit saudara-saudara. Setelah melalui perjuangan sengit, pada akhirnya Okarun mampu menjuarai perlombaan lari dengan hadiah akses boker sembari dilihatin seorang gadis kawaii. Mbak Seiko yang juga ada di sana pun kembali membahas soal kekuatan Ayase yang katanya sangat OP. Beliau menduga mungkin aja kekuatan OP itu tengah tersegel dan pastinya membutuhkan banyak waktu untuk membukanya. Tepat ketika si Mbak Seiko yang menyuruhnya dan Okarun untuk terus berlatih dengan lebih keras lagi, secara tidak terduga ini yang terjadi. Iya, entah bagaimana nenek Turbo berhasil menampakkan wujudnya meski di dalam penghalang Mbak Seiko sekalipun. Tanpa membiarkan Ayase dan Okarun untuk berlatih, nenek Turbo menyuruh mereka berdua mendatangi terowongannya nanti malam jika dia tidak ingin Okarun dibunuhnya dengan cara menghentikan detak jantungnya. Bahkan ia bisa menggunakan Okarun untuk membunuh setiap orang yang dilihatnya nanti. Setelah situasi kembali tenang, Okarun dan Mbak Seiko pun terkejut, apalagi setelah mereka mendapati jimat rumah mereka yang hampir hangus seutuhnya. Di malam harinya, baik Okarun ataupun Ayase, keduanya harus mengenakan baju pendeta yang diyakini merupakan zirat tempur saat hendak melakukan pengusiran Saiton. Setelah memberikan arahan pada keduanya, Ayase dan Okarun yang mau pergi dari sana nampak dihentikan oleh sang nenek sebentar. 死ぬなよ。お願いします。どうか二人を守ってください。 Seperginya mereka, nampak Ayase dan Okarun yang malah menggunakan Shinkansen hingga jadi tontonan beberapa orang di sana. Ayase bersumpah tidak akan mengampuni si nenek Turbo sama sekali yang telah melukai tidak hanya Okarun, tapi juga melukai neneknya. Selang beberapa menit, Ayase terlihat ganti baju karena merasa ogah-ogahan memakainya. Meski telah diingatkan oleh Okarun, namun dengan sangat bandelnya Ayase merasa nggak masalah dengan hal tersebut. ギャルはおしゃれが戦闘服なの。着たい服着ないとテンション上がんないじゃん。